Penetapan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur I Simanjuntak sebagai tersangka kasus dugaan suap alokasi dana hibah menambah daftar panjang praktek korupsi yang dilakukan anggota Dewan Daerah. Berdasarkan pantauan ICW atau Indonesia Corruption Watch, bentuk korupsi anggota Dewan Daerah adalah penyuapan dan penyalahgunaan anggaran. Dan kita bahas sore hari ini sudah bergabung bersama kami peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Tibiko Zabar. Mas Biko, selamat sore. Sore Mbak Putri. Mas Biko, terima kasih atas waktu Anda. Mas Biko, kita tahu KPK sudah menetapkan 4 orang tersangka, salah satunya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Praktek-praktek seperti ini, apakah ini biasa begini memang modusnya atau ini baru ditemui atau gaya baru sekarang berkaitan dengan pelancaran penurunan atau pelancaran eksekusi dana hibah? Ya, terima kasih Mbak Putri. Yang pertama, tentu kita sangat prihatin dan marah betul ya apa yang terjadi di momentum Hari Anti Korupsi yang belum lama ini diperingati tanggal 9 Desember ketika ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK menyangkut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dan sejumlah oknum masyarakat seperti itu. Nah, apa yang disampaikan tadi betul Mbak, bahwa C mencatat praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif. Maraknya adalah praktek suap dan juga penyalahgunaan wewenang, dan korupsi dalam bentuk yang dilakukan di Surabaya ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kalau kita lihat praktek-praktek serupa sebenarnya sudah pernah terjadi juga gitu di beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif gitu ya, dalam hal misalnya ingin memuluskan proses menggolkan suatu anggaran ataupun kebijakan. Ijon ini banyak terjadi juga seperti itu, dan persekongkolan jahat antara eksekutif, legislatif dan juga masyarakat inilah yang acap kali juga terjadi di dalam konteks korupsi legislatif seperti itu, Mbak. Mas Biko, apakah ada yang ICW lihat spesifik terjadi di dalam kasus ini saja? Sebetulnya kalau kami melihat ini adalah praktek yang umum dilakukan atau modus korupsi yang jamak dilakukan oleh anggota DPR. Catatan kami, Mbak Putri, tadi sudah disampaikan bahwa kalau kami boleh tarik dari tahun 2014 sampai semester 1 2022 saja, itu tidak kurang dari 351 anggota DPR dan DPRD itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Nah, ini artinya apa? Ada problem yang serius dari legislatif kita terkait dengan problem integritas dan juga komitmen dalam konteks anti korupsi gitu ya. Ada banyak persoalan sebetulnya kalau misalnya kita lihat korupsi legislatif gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Putri di awal, bagaimana sebetulnya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD ini adalah tindakan untuk memperlancar gitu ya, pencairan anggaran hibah gitu. Dan yang ironisnya adalah ini kalau dari informasi yang kami dapatkan ini muncul awalnya dari inisiatif atau tawaran dari Wakil Ketua DPRD itu sendiri gitu ya. Ini tentu sangat-sangat ironis gitu ya ketika kita bicara anggota dewan, ketika kita bicara wakil rakyat, lalu kemudian ada mandatori penyaluran anggaran, tapi kemudian dia menawarkan dan meminta untuk adanya uang DP atau biasa kita sebut sebagai ijon seperti itu, Mbak Putri. Nah, kalau saya boleh Mas Biko, kalau dari ada 351 dari Anda tadi sudah mengatakan ada sekitar 351 anggota dewan yang di pusat dan juga di daerah. Itu sebagian besar modusnya apa, Mas? Sama seperti ini bermainnya? Ya, betul. Mayoritas itu kasusnya itu terkait dengan suap dan penyalahgunaan wewenang. Itu terjadi dan dilakukan. Mungkin saya kira ini sebetulnya berhubungan dengan salah satu fungsi DPR gitu atau legislatif DPRD gitu ya, fungsi budgeting gitu ya, ketika ada proses-proses penganggaran yang kemudian ruang itu berada di ruang gelap, lalu ada tawaran atau bahkan ada pemberian yang dimaksudkan untuk meloloskan satu kebijakan. Nah, itulah yang kemudian banyak terjadi, Mbak Putri. Nah, saya ingin menambahkan sedikit,
sebetulnya ada beberapa persoalan ya. Kalau tadi di awal korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat atau korupsi legislatif dan juga persoalan dana hibah. Kalau dari catatan kami, kalau kita bicara korupsi legislatif atau korupsi DPRD, DPR gitu ya, ini tentu bukanlah hal yang baru gitu. Paling tidak ada 3 akar persoalan yang menyebabkan ini masih saja terus terjadi, Mbak Putri gitu ya. Yang pertama itu bicara soal integritas, tentu ini lemahnya integritas dan juga pengawasan di legislatif. Sampai sekarang kalau kita tanya siapa yang mengawasi legislatif kita, itu juga masih jadi soal. Nah, yang kedua kita bicara soal rendahnya hukuman bagi pelaku korupsi. Data ICW tahun 2021 rata-rata vonis hanya 3 tahun 5 bulan. Nah, artinya apa? Inilah kemudian kalau kita bicara korupsi, hukuman bagi koruptor untuk memberikan efek jera rasa-rasanya masih jauh dari efek jera. Dan yang ketiga adalah lagi-lagi biaya politik yang tinggi. Dan saya kira ini banyak pihak yang bersepakat bahwa biaya politik di Indonesia itu sangat-sangat tinggi. Itulah yang menjadi salah satu problem ketika anggota DPR, DPRD kemudian terpilih, dia akan berpikir bagaimana untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan pada saat kampanye pemilu seperti itu. Mas Biko, Anda sudah mengatakan berkaitan dengan biaya politik. Berkaitan dengan kasus ini, apakah menurut Anda kemudian penyidik KPK juga perlu mengecek ya, perlu melihat sejauh mana aliran dana yang katakanlah diterima atau rencananya akan digunakan untuk apa? Karena kita tahu ini tahun politik, bisa saja ini kemudian larinya mungkin saja ke partai politik. Betul, betul sekali. Nah, ini perlu diketahui juga oleh teman-teman bahwa dalam perkara suap biasanya itu diikuti tidak tunggal, tapi diikuti oleh dugaan tindak pidana lainnya, dan itu melibatkan lebih dari 1 orang. Tadi sudah kita tahu bahwa ada tersangka lain yang diduga terlibat, apalagi yang dilakukan oleh wali kota DPRD Jawa Timur ini diduga tidak sekali, gitu. Ada berapa kali tahun anggaran. Gitu. Nah, saya kira di sini penting, Mbak, bagaimana kemudian dalam konteks pemberantasan korupsi untuk cara penuntasan perkara tentu tidak hanya berhenti pada aktor pemberi ataupun penerima suap, tapi kemana uang atau aliran dana itu mengalir seperti itu gitu ya. Karena bukan tidak mungkin gitu ya, apa yang terjadi ini jadi menjadi buah atau buntut dari permintaan misalnya, ataupun adanya selain tadi kita bicara pengembalian modal atau adanya aliran dana ke partai. Nah, ini yang tentu harus dibuktikan gitu ya. KPK ini kita perlu menyampaikan, KPK perlu menelusuri apakah ada dugaan aliran dana untuk partai politik, karena dalam kasus-kasus di level nasional kan itu jamak dan sampai saat ini belum ada yang terungkap secara jelas gitu ya. Apakah kemudian kalau misalnya dikatakan beberapa, kita tahu pernah ada wacana untuk kemudian memberikan tunjangan, ditambah tunjangannya dan kemudian sudah juga ditambah tunjangannya, tapi kemudian praktek-praktek ini tetap terjadi, artinya itu tidak menjadi solusi gitu ya. Lalu problem utamanya berada di mana, Mas Biko? Ya, sebetulnya problem utamanya adalah ada di partai politik, Mbak Putri gitu. Kalau kita bicara tadi, kenapa biaya politik itu mahal? Itu sebenarnya problemnya ada di partai politik itu sendiri. Makanya salah satu cara yang paling penting dilakukan adalah bagaimana melakukan reformasi partai politik gitu. Karena akar persoalan, kalau kami di ICW bilang akar persoalan dari korupsi ya korupsi politik gitu ya. Itu tadi bicara soal bagaimana transparansi dan pengelolaan dana partai politik, bagaimana pengelolaan dana pemilu, termasuk juga mekanisme kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik gitu. Karena selama ini yang kita lihat sebetulnya kan banyak sekali cara-cara instan, misalnya kalau kita bicara kaderisasi gitu ya, proses kaderisasi tidak dilakukan secara utuh, tapi kemudian banyak calon-calon kandidat yang justru diambil dari cara-cara yang instan itu. Lalu kemudian bicara soal pendanaan atau pengelolaan dana parpol gitu ya, dana pemilu. Nah, sebetulnya ini memang kontroversial, tapi salah satu yang sempat ICW dan koalisi dorong adalah bagaimana sebetulnya ada akuntabilitas dan transparansi dalam hal pengelolaan dana partai politik. Selama ini kita tahu cara transparansi partai, penggunaan anggaran partai politik itu masih sangat minim, Mbak. Catatan kami dari tahun 2013 partai politik itu laporan
penggunaan dananya itu masih jauh dari kata baik gitu ya, bahkan sangat buruk. Artinya apa? Kalau kita ingin ada upaya yang komprehensif dalam hal pencegahan korupsi dari sisi partai, ya tentu perbaiki dulu aspek pengelolaan pendanaan partai politik itu sendiri gitu ya. Bagaimana kemudian partai mau membuka siapa saja sih yang menyumbangkan dananya ke partai politik, kemudian mau membuka gitu apa saja kemudian pengeluaran yang dikeluarkan. Kalau selama ini kan kadang dalihnya adalah oh iya kami dapat dari negara hanya sekian, tapi kemudian dan dapat yuran gitu kan itu yang katanya dilaporkan. ya. Padahal kan tidak seperti itu dalam konsep badan publik seperti itu. Nah itu Mbak Pri gitu ya. Selain itu juga soal mekanisme di partai yang saya kira ini menjadi akar yang penting dilakukan pembenahan secara struktural gitu ya di dalam partai, terutama dalam hal pengelolaan atau tata kelola pendanaan partai politik seperti itu, Mbak. Mas Biko, terakhir, kalau misalnya sekarang kita lihat sudah berkali-kali ada kasus korupsi, sudah banyak yang dihukum. Kalau misalnya masih terjadi, apakah memang tidak ada efek jera dari hukuman yang selama ini diterapkan pada koruptor? Dan kita tahu kemarin juga baru-baru saja ada diskon besar-besaran, koruptor kemudian bebas gitu kan? Betul. Ya, ini yang kemudian saya juga sangat sayangkan gitu ya. Kalau kita selama ini kan tengahan Desember kemarin, awal Desember, pemerintah lewat presiden mencanangkan bahwa korupsi itu musuh bersama, korupsi adalah penghambat pembangunan. Tapi kalau kita bicara penindakan kasus korupsi, rasa-rasanya jauh dari yang namanya efek jera gitu ya. Tadi yang saya sudah ungkapkan di awal. Bagaimana mungkin kalau bicara hukuman bagi pelaku korupsi itu tahun 2021 catatan kami itu hanya 3 tahun 5 bulan gitu ya. Artinya apa? Artinya hukuman itu sangat-sangat ringan gitu Mbak. Yeah. Sementara korupsi ini kan kejahatan luar biasa yang menyangkut hajat hidup masyarakat, hajat hidup orang banyak gitu ya. Apa jadinya ketika orang melihat koruptor itu kok dihukum hanya, dan ketika kita bicara dari sisi koruptor, ya dia akan menghitung apa untung rugi ketika saya tertangkap. Kalau misalnya hukumannya ternyata ringan, ya artinya saya masih bisa bebas dalam waktu cepat, kemudian dapat uang yang saya punya itu masih ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sampai hari ini kalau kita bicara pemidanaan atau hukuman yang bisa menimbulkan efek jera itu masih jauh, Mbak. Yang juga kerap luput adalah bagaimana kemudian kita menjerat tersangka atau pelaku korupsi itu tidak hanya pada pasal tindak pidana korupsi saja, tapi juga biasanya dalam kejahatan korupsi ada pintu masuk yang biasa kita dorong adalah pengungkapan dugaan pencucian uang, itu yang pertama. Lalu kedua, kalau kita bicara hukuman yang juga penting adalah selain hukuman badan adalah pemiskinan. Karena koruptor itu paling takut dimiskinkan gitu ya. Hartanya itu dirampas negara, harta-harta hasil kejahatan korupsi itu dirampas. Kemudian oleh karena itulah itu yang harus dilakukan kalau kita ingin ada efek jera. Nah yang ketiga adalah bagaimana pencabutan hak politik. Nah ini sebetulnya sudah mulai dilakukan gitu ya. Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup baik gitu ya, koruptor dilarang nyalek. Saya kira ini adalah hal baik gitu ya, tapi tentu perlu dibarengi dengan upaya-upaya lain seperti misalnya hukuman berat bagi pelaku korupsi gitu. Oke, baik. Baiklah Mas Biko Zabar, kita lihat nanti sebenarnya konstruksi hukumnya ini akan seperti apa, dan tentu saja kita harapkan jaksa KPK kemudian bisa menyusun berkas perkara secermat mungkin sehingga bisa memberikan efek jera dan hukuman yang semaksimal mungkin gitu ya. Kita harapkan bersama seperti itu. Terima kasih banyak malam hari ini, sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Ya, terima kasih Mbak Putri.